Terima kasih atas kesempatannya di mana kita berkumpul lagi ya, untuk mendalami apa yang kita pelajari kemarin tentang penguasa dunia Kristen dan kondisi gereja di akhir zaman. Kemarin sampai di mana? Ini ya? Oke. Ah, jadi sebelum kita lanjut, coba mungkin ada yang bisa bantu jawab kenapa kerajaan Romawi itu dilambangkan dengan tanduk besar dari kerajaan Yunani. Coba siapa yang masih ingat? Nih, kenapa Kerajaan Roma itu dilambangkan dengan tanduk ini? Siapa yang Keturunan bisa? Ya, karena dia apa? Karena penguasa Romawi itu ya berasal dari Yunani ya. Kalau di sejarah itu, kalau kita telusuri, pada waktu si Octavianus dia menguasai Ptolemai, dia itu bukan menguasai atas nama Romawi, tapi atas nama dia. Jadi dia menguasai daerah Ptolemai, Mesir, dan Palestina itu karena perjuangan dia di tahun 30. Nah, 3 tahun kemudian, di tahun 27, dia diangkat menjadi kaisar. Berubah nama menjadi Kaisar Agustus. Itu. Jadi, dengan kata lain, sebenarnya dia kekuasaannya itu di Ptolemai, bukan Romawi waktu itu kan. Karena dia itu sebenarnya cuma tentara waktu di Romawi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan, langsung cut aja ya. Langsung ngomong aja, jangan tunda-tunda. Nah, jadi kita sudah mulai dari Medo Persia, terus masuk di Yunani atau Greka. Nah, di Yunani atau Greka ini dimulai dengan rajanya yang pertama, itu yang perkasa ya. Namanya Alexander the Great. Dia menghancurkan Media dan Persia. Nah, tapi karena dia tidak punya turunan, pada waktu dia meninggal, terpaksa kerajaannya itu diserahkan kepada 4 jenderal. 4 jenderalnya, yaitu Ptolemy, Seleucus, Katander, Lysimachus. Makanya dari waktu tanduk ini patah, muncul 4 tanduk yang lain yang menghadap utara, selatan, timur, barat. Nah, pada waktu dilihat oleh Nabi Daniel, ternyata ada satu tanduk muncul dari salah satu tanduk ini yang menjadi besar. Dia mengarah, tanduknya itu mengarah ke selatan, ke timur, lalu berputar ke tanah permai. Tanah permai itu tanah perjanjian. Nah, dari sini kita sudah pelajari ternyata Romawi itu berasal dari Yunani. Dan kalau kita lihat metodologinya, sebenarnya metodologi Romawi sama dengan metodologi Yunani, cuma nama orangnya aja beda. Kayak misalnya Dewa Perang. Kalau metodologi Yunani, siapa yang tahu Dewa Perang? Ares ya, Dewa Ares. Nah, kalau di Yunani, ada namanya, kalau nggak salah, saya lupa lagi. Ada namanya. Cuma beda nama aja. Tapi sebenarnya dewanya sama. Itu. Nah, jadi kita sudah sampai di
permulaan dari Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini pada waktu dia memerintah pertama, siapa kaisarnya? Agustus. Agustus. Nah, setelah Agustus siapa yang kemarin kita bahas? Anaknya. Siapa namanya? Tiberius, ya kan? Nah, pada waktu Tiberius memerintah, di saat inilah Tuhan Yesus itu lahir. Jadi Yesus lahir di zaman pemerintahan Romawi. Nah, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Coba baca Daniel 8, ayat 10 dan 11. Ada yang bisa bantu baca? Aku baca ya Om. Iya, boleh, boleh. Nggak usah gede-gede ya suaranya. Karena headsetnya perlu kencang. Maka bertambahlah besar ia sampai ke bala tentara surga. Lalu ia menggugurkan beberapa dari bala tentara itu dan beberapa bintang ke tanah. Lalu dipijak-pijaknya akan mereka itu. Bahkan dibesarkan dirinya sampai kepada penghulu daripada bala tentara itu. Maka kuasanya akan menjadi hebat, tetapi bukan oleh kuat dirinya sendiri, dan ia akan membinasakan secara gemilang. Dan ia akan beruntung segala perbuatannya, dan ia akan membinasakan umat yang kuat dan suci. Dan oleh kebijaksanaannya juga beruntunglah segala tipu yang dikenakannya. Maka ia akan membesarkan dirinya sendiri dalam hatinya, dan dengan damai ia akan membinasakan banyak orang. Ia juga akan bangkit berdiri melawan penghulu dari segala penghulu itu, tetapi ia akan hancur tanpa pertolongan tangan. Daniel Ya. 8 ayat 10. Nah, di sini digambarkan bahwa tanduk ini, ya, tanduk ini, dia akan bertambah besar dan dia sampai ke bala tentara surga. Nah, jadi dengan kata lain, kebesaran itu mencapai sampai baca bala tentara surga. Nah, di sini ada tiga pihak ya. Bala tentara, bintang, penghulu. Nah, karena ini berbicara tentang surga, nah jadi kita bisa cari tahu artinya yang ada hubungannya dengan surga. Siapa bala tentara surga itu? Kalau kita kan biasa ada lagu anak-anak itu Laskar Kristus. Nah, siapa itu? Orang-orang Kristen, Nah, kalau bintang, rasul-rasul kah? nah iya. Jadi bintang-bintang itu melambangkan rasul-rasul, sama seperti nubuatan Wahyu 12 ya, yang 12 bintang di mahkota. Nah, siapa nih penghulu? Yesus, ya kan? Karena dia panglimanya kan, panglima bala tentara ini. Nah, jadi pada masa pemerintahan Romawi, mereka itu meninggikan diri terhadap Tuhan. Jadi merasa hebat gitu ya, superpower, sehingga bala tentara itu dihancurkan sama Romawi. Nah, ini terjadi waktu kapan? Apa yang dilakukan Romawi ini terjadi waktu kapan? Di mana Romawi ini akan menggugurkan bala tentara dan sekali membunuh ya, membunuh bala bala tentara sorga. Nah, ini kapan terjadi? Bahkan bukan cuma itu, bintang pun digugurkan. Nah, ini kapan terjadi? Coba yang tahu Pada masa sejarah. Kristen Hari mula-mula. Sabat. Waktu hari Sabat diganti hari Minggu. Oh, belum kalau gimana tadi ya, Bang? Kapan? Kristen mula-mula. Iya, waktu Kristen mula-mula. Jadi waktu Kristen mula-mula, banyak bala tentara surga itu dibunuh. Dan bintang-bintang yaitu rasul, rasul itu digugurkan. Jadi ini bukan terjadi waktu kepausan.
Beda. Kepausan itu setelah rasul-rasul. Tapi ini di zaman rasul-rasul. Itu. Nah, ini siapa yang raja yang paling terkenal waktu itu? Yang sangat membenci bala tentara ini. Yang paling terkenal. Banyak rasul-rasul mati di tangan dia. Ada yang tahu? Siapa yang memenggal kepala Rasul Paulus? Bukan Herodes, Bang. Bukan. Ayo, siapa yang tahu? Yang memenggal kepala Paulus atau yang menyalibkan Petrus terbalik? Siapa? Nero. Nero, betul. Iya, Kaisar Nero itu kaisar paling biadab ya, yang bengis. Jadi di zaman dia banyak rasul mati. Bahkan Rasul Yohanes sebenarnya mati waktu itu, tapi nggak jadi mati. Padahal dia udah digoreng. Nah, ini dia. Jadi kita masuk di periode di mana kekaisaran Romawi ini menghancurkan atau membunuh banyak orang-orang Kristen. Nih, kami ini Andreas disalib berbentuk X Andreas. Nah, ini pemuluhnya sendiri ya. Itu ini gambarannya. Jadi jelas kan gambarannya di mana kegenapan dari tanduk besar itu melambangkan Romawi. Ya, pada permulaan dia digambarkan dengan Romawi kafir sebelum Romawi itu menjadi Kristen. Kapan Roma itu menjadi Kristen? Kita next. Oke, sebelum kita masuk ke ini mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Aku mau tanya, itu kalau Yohanes digoreng kok masih bisa hidup ya? Nah, itu. Coba mungkin ada yang bisa bantu. Waktu Yohanes, Rasul Yohanes itu kan digoreng pakai minyak mendidih, tapi dia nggak mati. Kenapa bisa begitu? Coba ada yang bisa kasih tanggapan? Ya mungkin seperti teman-temannya Daniel itu masuk ke dapur api. Tapi kan kita tahu ya ceritanya, oh dimasukin ke dapur api. Tapi kalau Yohanes ini bagaimana ya? Aku belum bisa bayangin itu. Nah, yang lain pada mati. Kenapa dia nggak mati? Iya kan? Kayak Paulus dipenggal, Petrus disalib terbalik, Bartolomeus dikuliti sampai mati kan. Kalau Eh, ya gimana Relvan? kalau menurut saya pada saat itu kitab Wahyu mungkin belum ditulis ya, Itu dia. Jadi kenapa alasannya? belum belum waktunya. Belum waktunya, karena Tuhan masih memakai Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu itu ditulis tahun 96 itu. Makanya spesial untuk dia ya. Padahal udah digoreng-goreng nggak mati. Ya, banyak kejadian orang masuk penggorengan mati, ya kan? Mati kecemplung di penggoreng apa air mendidih mati. Ini digoreng nggak mati. Itu gambarannya. Gimana Bu Lina? Iya, kalau alasannya karena Wahyu belum ditulis sih bisa ya. Maksudnya gambaran kecelakaannya itu loh yang aku pengen ngerti. Oh, ngeri lah pokoknya. Iya. Goreng gitu. Ya, mungkin ada punya gambaran siapa yang paling ngeri disiksa. Kalau saya sih gambarannya ini Bartolomeus, Iya sih, aku baru Nathanael.
Oh, ngeri juga dikuliti ya. Iya, dia tuh di Armenia. Waktu dia menginjil di Armenia, dia tuh ditangkap, terus dikuliti, dikupas kulitnya sampai habis gitu. Nah, kulitnya itu disimpan sekarang di gereja Katolik apa gitu lupa saya. Ada masih disimpan dari sejarah itu. Jadi dikuliti sampai mati. Mungkin pertanyaannya masih ikut Yesus atau enggak gitu kan? Masih kuliti terus sampai habis. Akhirnya badannya nggak ada kulit. Itu, ngeri itu pelan-pelan mati. Nah, itulah kekejaman Romawi ya. Waktu Romawi itu belum Kristen. Itu ceritanya. Ada pertanyaan? Nggak ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk di tindak tanduk dari Romawi berikutnya. Coba baca. Dan oleh korban yang sehari-hari itu ditiadakan dan tempat kesucian itu dirubuhkan, maka suatu tentara diserahkan kepadanya melawan korban yang sehari-hari itu karena alasan pendurhakaan, dan dihempaskannya kebenaran itu ke tanah. Maka dalam segala yang dibuatnya itu beruntunglah ia. Kemudian aku dengar seorang suci berkata-kata dan seorang yang lain mengatakan kepada orang suci yang berkata-kata itu, berapa lamakah kelak khayal mengenai yang sehari-hari itu dan pendurhakaan yang membinasakan itu untuk memberikan kepada tempat kesucian dan tentara-tentara itu untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki. Daniel Nah, 8 ayat 11 sampai 13. ya, thank you. Jadi di sini digambarkan di mana ada yang dilakukan oleh Romawi, yaitu korban yang sehari-hari itu ditiadakan. Terus tempat kesucian itu dirobohkan. Dirobohkan itu kayak dihancurkan ya istilahnya. Tapi ini bukan fisik ya. Maka satu tentara diserahkan kepadanya melawan korban yang sehari-hari. Berarti ada pasukan dia yang dipakai untuk melawan yang masih pro korban sehari-hari. Ya, yang masih memegang korban yang sehari-hari itu. Karena alasan pendurhakaan. Jadi tentara ini tentara-tentara yang durhaka ya. Terus dihempaskannya kebenaran itu ke tanah. Nah, berarti korban yang sehari-hari ini apa dia? Suatu apa dia? Suatu kebenaran, Kebenaran. ya kan? Yang ada hubungannya dengan kebenaran. Dan juga tempat kesucian itu dirobohkan. Ini ada hubungan dengan kebenaran. Nah, pada waktu ini dirobohkan, ya, maka yang adanya adalah kekejian. Nah, ini kita bisa baca di kitab lain, Daniel 11, tentang tempat kesucian dan korban yang sehari-hari ini. Supaya lebih mengerti, coba kita baca. Daniel 11 ayat 31. Coba baca. Maka tentara-tentara akan berdiri di pihaknya dan mereka akan mencemarkan tempat kesucian benteng itu dan mereka akan menyingkirkan korban yang sehari-hari itu dan mereka akan menempatkan kekejian itu yang membinasakan itu. Nah, kenapa mereka mencemarkan tempat kesucian dan menyingkirkan korban sehari-hari? Nah, mungkin pertanyaan ini. Apa yang dibuat menjadi kekejian? Coba, dari yang kita baca tadi, apa yang dibikin menjadi keji? Coba, apa? Mencemarkan tempat kesucian. Nah, berarti yang dibuat keji apa? Tempat Tempat kesucian. kesucian yang dibuat keji ya. Nah, terus
Apa yang membuat sesuatu itu menjadi kekejian? Apa yang bikin ini nih menjadi kekejian akhirnya? Dosa. Iya, kuncinya di dosa ya. Tapi dosa yang kayak gimana? Coba. Kalau dari kata-kata ini, apa yang membuatnya kekeji, menjadi keji? Menyingkirkan korban yang sehari-hari itu. Iya, tuh. Karena dia menjadi keji karena dihempaskannya kebenaran, ketahanan. Nah, berarti kalau kita mau cari tahu apa yang membuat kekejian itu terjadi, berarti kita harus cari tahu dong, apa ini tempat kesucian dan apa ini korban yang sehari-hari. Nah, untuk cari tahunya kita cari tahu dulu apa itu tempat kesucian. Apa itu tempat kesucian? Tempat ibadah, benar kan? Ka'bah, kalau zaman Israel Ka'bah. Nah, kalau zaman Romawi ada nggak Ka'bah? Di zaman Israel, Romawi ada Ka'bah kan? Ayo, apakah Ka'bah masih ada zaman Romawi? Masih ada. Hmm? Tidak ada. Kenapa? Alasannya kenapa nih? Kapan alasan Ka'bah itu nggak ada lagi waktu Romawi? Karena yang ku tahu itu sudah dihancurkan ya oleh orang-orang Romawi, itu juga menggenapi nubuatan Yesus bahwa mereka akan pergi dari Yerusalem. Iya, betul. Ya, Tahun benar. 70 ya, dihancurkan ya. Nah, berarti dengan kata lain, yang dicemarkan pada zaman Romawi ini apa dong tempat sucian itu? Yaitu, Penggantian Sabat itu kah? nah, kalau dicemarkan berarti kalau tempat sucian zaman Israel dulu itu kan tempat perbaktian, benar kan? Tempat perbaktian, tempat menyembah, apa mempersembahkan korban bakaran, upacara bayangan. Nah, berarti kalau di zaman Romawi kok itu dicemarkan, berarti menggambarkan di mana kebaktian-kebaktian di zaman itu tercemar, nggak suci lagi. Terus ditambah lagi disingkirkan korban yang sehari-hari. Nah, korban yang sehari-hari sebenarnya di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu nggak ada kata korban. Ini ditambahkan waktu diterjemahkan. Nah, saya akan buktikan ya, apakah dia benar ditambahkan waktu diterjemahkan. Nih, kata korban di Daniel 8 ayat 13. Nih, coba baca. Jadi bisa dikatakan bahwa kata korban dalam Daniel 8 ayat 13 pada banyak terjemahan, termasuk dalam terjemahan Indonesia adalah tambahan interpretasi untuk menjelaskan jenis persembahan yang dimaksud dalam konteks tersebut. Tetapi kata minha secara teknis lebih bersifat umum dan bisa merujuk pada persembahan yang lebih luas, bukan Nih, hanya korban hewan. udah itu aja ya. Jadi sebenarnya kata korbannya ditambahkan, bukan aslinya. Tunggu, saya login dulu ya. Saya lupa login. Nah, pernah kan baca tulisan Ellen White di mana dia bilang kata korban itu ditambahkan kan? Pernah nggak? Mana ya? Lupa tempat.
lupa. Nah, pokoknya di dalam tulisannya White dibilang kata korban ini sebenarnya nggak ada. Dan kalau kita lihat di kitab asli Ibrani itu nggak ada kata korban. Berarti sebenarnya yang disingkirkan ini adalah yang sehari-hari. Apa itu yang sehari-hari? Kalau tempat kesucian, kesucian ini kan kita tahu ini perbaktian. Perbaktian yang benar itu dicemarkan. Ya, perbaktian yang benar diganti dengan perbaktian kafir. Nah, tapi kalau yang sehari-hari ini siapa? Apa ini? Kita lihat kembali ke belakang. Pada waktu dia ditiadakan, ya, berarti dia seolah-olah katanya dihempaskannya kebenaran itu ke tanah. Berarti dengan kata lain, korban yang sehari-hari ini atau yang sehari-hari, ini sebenarnya adalah kebenaran. Benar nggak? Ya kan? Ini sebenarnya kebenaran yang ada hubungannya dengan hari-hari. Kebenaran apa yang ada hubungannya dengan Hari Sabat. hari Sabat? Jadi, kekejian yang terjadi pada waktu Romawi di zaman ini, itu adalah dengan merusak perbaktian yang suci, diganti dengan perbaktian kafir, terus menyingkirkan hari Sabat. Nah, ini Roma yang mana yang terjadi? Kapan Roma ini? Roma periode mana nih? Bukannya Roma itu kafir tadi kita pelajari. Hmm, coba kita next ya. Nah, kita lihat sejarahnya dulu ya. Nah, sebelum kekejian masuk ya di dalam gereja, banyak orang-orang Kristen itu dibunuh. Benar kan? Waktu zaman ini ya. Nah, ini ya, banyak orang-orang Kristen dibunuh. Nah, terus tiba-tiba di tahun 321, Kaisar Konstantin, dia menjadi Kristen. Dia itu Kaisar kafir, Kaisar Romawi, dia menjadi Kristen bukan karena bertobat, tapi karena dia melihat mimpi, mimpi salib, terus seolah-olah dengan salib itu dia akan menang perang. Menang perang beneran dia pakai salib itu. Dia jadi Kristen. Bukan bertobat ya, tapi karena keajaiban. Dipikirnya keajaiban. Akhirnya, dari dasar inilah, sehingga banyak orang-orang kafir pada waktu itu dirayu atau dibujuk menjadi Kristen. Semenjak Kaisar Konstantin ini menjadi Kristen. Nah, mulai dari saat inilah Romawi itu di Romawi itu berubah menjadi kerajaan atau kekaisaran Kristen. Makanya pusat gerejanya kan di Roma kan, di Roma. Nah, banyak orang dirayu untuk menjadi Kristen. Akhirnya yang dulunya orang-orang Kristen dibunuh, sekarang orang-orang kafir diincar. Kalau dia tidak menjadi Kristen, dia akan dibunuh. Terbalik, dulu Kristen itu, di saat ini orang kafir dibunuh yang tidak mau menjadi Kristen. Akhirnya di dalam gereja itu isinya apa? Isinya orang yang bertobat atau yang tidak bertobat. Kalau dipaksa atau dirayu orang-orang menjadi Kristen, berarti kualitas gereja waktu itu gimana? Semraut. Meraut. Yang dulu yang tidak bertobat masuk menjadi Kristen, kebiasaan kafir dibawa di dalam gereja.
ya kan? Akhirnya apa? Tempat kesucian itu jadi kekejian. Lambat laun karena mereka biasanya apa memuja dewa Saturnalia yang biasanya hari Minggu, akhirnya supaya orang-orang kafir ini tertarik, mereka dibiarkan untuk mengadakan ibadah hari Minggu untuk supaya tidak meninggalkan kebiasaan kafir itu, tapi tetap menjaga hari Sabat. Jadi dua hari kebaktian waktu itu. Tapi lambat laun, akhirnya yang Sabat itu makin lama makin diabaikan. Kenapa? Karena makin banyak orang-orang yang tidak bertobat masuk dalam gereja. Nah, kalau orang banyak bertobat, tidak bertobat masuk dalam gereja, kalau pemilihan gereja, siapa yang jadi ketua jemaat? Orang-orang tidak bertobat. Iya, ya kan? Sama kayak lalang-lalang, kalau lalang-lalangnya 90%, siapa yang jadi ketua kalau ada pemilihan? Ya lalang-lalang juga kan pengurusnya. Akhirnya lambat laun gereja itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertobat, yang hanya berkedok Kristen. Akhirnya apa? Peribadatan di dalam gereja berubah. Ya, tempat kesucian itu menjadi cemar. Dengan cara apa? Kebenaran itu dihempaskan ke tanah. Dihempaskan kebenaran itu ke tanah, terus diganti dengan apa diganti? Kekejian. Sehingga di dalam gereja terjadi banyak perubahan doktrin. Baptis dipercik, hari Natal, surat pengampunan dosa, patung, hari Minggu. Akhirnya kebenaran diinjak, kejian ditegakkan. Nah, itu terjadi semenjak tahun 508. Tetapi di tahun 538, pada waktu Paus Virgilius memerintah gereja, semua yang berbakti dari Sabat dibunuh. Ini adalah permulaan dari Sabat itu mulai tidak suci. Lambat laun terus menerus, lama-lama hari Sabat itu dilarang, diganti ke hari Minggu. Dan di saat inilah kekejian itu ditolak. Kebenaran dihempaskan ke tanah terus menerus sampai terbentuk Holy Roman Empire. Ada yang tahu ini? Holy Roman Empire? Pernah dengar? Ada gamenya kayaknya itu ya. Kenapa? Ada di game permainan. Ya, ada juga ada. Tapi ini yang benar ada. Jadi Holy Roman Empire ini gabungan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Roma, Jerman, Prancis termasuk, Burgundians, Italia, Bohemia, dan lain sebagainya. Ini Holy Roman Empire. Nah, ini hancur pada waktu reformasi Protestan. Kenapa? Kenapa hancur? Paus ditangkap itu kah? Iya, kenapa hancur? Kalau pas ditangkap kan di Roma, tapi kenapa hubungannya dengan Holy Roman Empire yang hancur pada waktu itu?
Karena gerakan itu muncul dari intinya German Empire. Siapa yang berasal dari Jerman waktu itu? Siapa reformasi yang dari Jerman? Ayo, siapa reformator dari Jerman? Padahal udah tahu nih reformatornya, tapi nggak tahu dari mana dia. Ayo, siapa yang dari Jerman? John Hus bukan ya? Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther itu orang Jerman. Dia itu dari Jerman. Bayangkan ini reformasi terjadi di dalam tubuh Holy Roman Empire. Goncang. Dan kerajaan pertama, ya, kekaisaran pertama Protestan adalah Jerman. Ini menjadi Protestan utuh. Itu. Makanya hancur. Gitu. Dia hancur ini setelah 1798. Sekitar sini lah. 1800. Tuh. Udah nggak berdaya lagi. Tuh, pada waktu Paus Pius VI ditangkap dan mati di penjara. Oke, sampai sini dulu ajaran kita. Mungkin ada tambahan atau tanya? Ada yang masih bingung bagian apa? Kalau aku sebenarnya masih bingung soal tempat ibadah. Maksudnya Nah, kalau yang dulu itu kan tempat ibadah itu seperti yang diajarkan oleh Musa. Terus pada iya. akhirnya penganiayaan itu menjadi gereja. Itu bagaimana prosesnya? Oh, gini. Kan tempat ibadah itu kan dulu ada bilik suci, ada bilik yang maha suci, ya kan? Nah, ini tidak ada lagi atau tidak berlaku pada waktu Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Karena pada waktu itu ada tirai yang terbelah menjadi dua. Tirai ini memisahkan antara bilik suci dengan bilik yang maha suci. Kenapa dia terbelah menjadi dua? Karena peribadatan bilik suci dan bilik yang maha suci itu tidak berlaku lagi di bumi. Karena korban yang sebenarnya, domba itu sudah mati di kayu salib. Nah, dengan kata lain nggak ada lagi dong Ka'bah sebenarnya. Benar nggak, Kuliah? Iya, betul. Ya kan? Maksudnya itu Nah, setelah dihancurkan, terus bisa mhm. menjadi gedung-gedung yang begitu megah seperti si Oh, gambarnya ini. ya, gereja. Gereja itu sebenarnya tempat pertemuan. Nggak ada aturan resmi harus bagaimana bentuknya. Nggak ada. Tapi peribadatan itu ada aturannya. Contohnya ada perjamuan, ya kan? Pembahasan kaki, ada puji-pujian. Tapi untuk eh, apa tuh susunan acara itu nggak ada fix, nggak ada resminya. Kita bijaksana mengatur susunan acara itu. Jadi nggak perbakti itu gereja itu cuma untuk tempat berkumpul dan sebenarnya gereja itu nggak penting sebenarnya. Tapi masalahnya yang diusur oleh Rasul Paulus jangan menjauhi apa katanya Berbaktian. pertemuan atau perkumpulan perbaktian. Nah, berarti kalau ada perkumpulan, berarti harus ada tempat, dong. Benar nggak? Benar. Harus ada tempat berkumpul. Nah, tempat berkumpul ini dinamakan gereja.
Jadi di zaman Yahudi dahulu nggak ada gereja, yang adanya sinagog, tempat berkumpul juga. Tapi kalau yang Ka'bah itu memang tempat persembahan, bukan tempat berkumpul, kayak gitu. Nah, tempat kesucian ini kalau sekarang itu udah menjadi gereja, itu tempat kesucian di mana kita berkumpul untuk berbakti kan, bakti. Nah, Tuhan hadir di situ. Karena katanya kan satu dua orang berkumpul, Tuhan hadir. Itu boleh. Gimana? Ada yang masih bingung atau? Ya, sudah, makasih. Iya. Jadi nggak ada susunan resmi ya. Nggak ada harus nyanyi kayak gini, nyanyi kayak gitu. Tapi intinya drum nggak boleh. Karena itu udah nggak udah nggak kusuk lagi kebaktiannya. Kayak gitu. Jadi Sekarang itu pakai cuma, drum. iya. Sekarang Ada pakai beberapa, drum. ada beberapa kejahatan juga gitu. Nah, ini yang membuat kekejian itu berlaku di dalam gereja. Nah, sebelum kita lanjut nanti, Jumat berikut, dengan adanya orang-orang yang tidak bertobat masuk dalam gereja, sebenarnya kan nama-nama yang bertobat ini tercatat di dalam buku surga kan? Iya kan? Nah, akhirnya nama-nama yang tidak bertobat ini terpaksa tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan ini mencemarkan Ka'bah di surga. Ka'bah di bumi udah nggak berlaku. Yang berlaku kan Ka'bah yang di surga, di mana Yesus sebagai imam besar di sana. Nah, di sana ada nama-nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Makin banyak orang yang tidak bertobat menjadi Kristen, makin banyak nama itu tercatat. Dan akhirnya apa? Bersih nggak kitab kehidupan itu? Enggak. Enggak, kotor. Dia kotor karena kelakuannya siapa? Kelakuan orang-orang yang nggak bertobat. Iya, akhirnya dia mencemarkan tempat kesucian. Jadi tempat kesucian ini bukan di bumi, ini di surga. Tapi apa yang dilakukan di bumi itu tercatat di surga. Akhirnya kekejian itu berlaku juga di surga. Makanya perlu disucikan. Nah, nanti kita lanjut berikut. Kapan dia disucikan? Kecemaran ini. Kapan korban sehari-hari itu diangkat kembali? Oke, ada lagi ya, sebelum kita tutup. Tambahan Ya, oke. Gimana, Rian? Pak Aldi? ya. Nah, tadi kan pertanyaan apa ya korban sehari apa kata tempat kesucian kan? Ya, udah Iya, dijelaskan, cuman menambahkan sih. Ya, jadi ya iya boleh. tempat kesucian sebenarnya tempat kesucian kan ya sudah dijelaskan tadi di mana ada Kristus gitu kan, atau orang-orang yang menggambarkan orang percaya. Nah, pertama yaitu tadi keimamatan ya, memahami keimamatan dan juga Ka'bah surga sebagaimana juga di zaman apa Musa itu kan Ka'bah yang sistem upacara bayangan ya seperti itu kan kalau Ka'bah yang di Musa itu bayangan ya yang aslinya kan di surga ya jadi tentang memahami keimamatan dan Ka'bah yaitu yang di surga yang juga apa namanya bayangannya yang ada di bumi. Nah jadi korban Iya. sehari-hari itu Hmm, yang bersama-sama juga dengan korban sehari-hari itu yang dikesampingkan ya tempat kesucian itu yaitu Sabat.
yang dijatuhkan ya, atau yang tidak diperhatikan ya, yang tempat kesucian ya bersama dengan sahabat ya, itu korban sehari-hari. Nah, lalu Iya. eh, yang apa tadi, yang kalau tidak salah menginjak-injak ya tempat kesucian ya, tempat kesucian diinjak-injak, dan bala tentaranya juga ya kalau tidak salah diinjak-injak ya, menunjukkan yaitu ketidakpedulian terhadap kebenaran. Nah, itulah pembunuhan terhadap orang-orang Kristen secara besar-besaran, yaitu orang-orang yang beribadah yang tidak sesuai dengan yang tanduk itu, yang dari binatang itu ya, apa namanya, Ya, orang-orang tanduk Kristen besar. yang beribadah sesuai yang diperintahkan oleh kekuasaan tanduk itu. Nah, tadi sampai eh, berapa lama tadi apa namanya, maybe bilang berapa lama tempat dibersihkan ya. Oh, iya. Iya, Next, berapa lama next. tempat dibersihkan itu, kalau kita baca dalam Yeskiel 4, 1 tahun itu ya sama dengan 1 tahun, 1 hari sama dengan 1.000 tahun, ya kan? Nah, kalau di dalam Daniel 8, 2.300 hari, 2.300 hari yang berakhir dalam tahun 1844. Nah, disitulah Itu baru. next meeting. Oh iya, Ini iya. baru sampai 13 kan? Nih, baru Oh sampai baru, 13. sampai Iya, 13. Oh tadi. iya. Oh ya, oke. Bentar, masuk situ. Itu mungkin Intinya, tambahannya. oke. Ya, seperti itu ya. Jadi, apa yang dilakukan pada masa Musa dahulu, itu merupakan contoh bagi apa yang akan ada di sorga, peribadatannya. Nah, pada waktu yang di sorga berlaku, nah banyak orang-orang yang akan bertobat ini masuk dalam gereja, ya kan, dalam persekutuan sama Tuhan. Nah, pada waktu mereka masuk, mereka akan merusak kebaktian, berbakti yang benar akan dirusak. Nah, itu yang mencemarkan tempat kesucian yang di sorga. Nah, akhirnya banyak nama-nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan orang adalah mereka yang tidak tobat. Tapi nanti kita lanjutkan. Mungkin sampai sini cukup sekian ya, karena udah mulai rame sini. Mungkin ada bisa bantu doa. Mau tutup. Siapa yang bisa? Halo, Ibu Lina boleh? Rivaldi, Halo, oh, Rivaldi. Aldi boleh Aldi? Oh, ini apa, Om? Berdoa tutup. Oh iya, 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 iya. Oke. Aduh. Hmm, Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah kiranya namamu di siang hari ini. Kami mengucap syukur karena kami telah belajar akan firman-Mu, yaitu pelajaran nubuatan, yang dimana pelajaran ini membuka rahasia bagi pengetahuan, yaitu bagaimana besar dan kuasa-Mu yang begitu dahsyat dan tak terkatakan di dalam kehidupan semenjak dari sejarah zaman purbakala sehingga sampai saat ini ya Bapak. Kiranya Bapak dengan pelajaran ini boleh membukakan bagi kami persiapan, kematangan, dan juga dalam eh, mengingat akan masa depan dan juga mengingat akan hari depan, di mana Bapak telah membukakan rahasia bagi kami supaya kami untuk bersedia pada kali kedatangan yang kedua kali ya Bapak. Biarlah Bapak pelajaran ini boleh menjadi
landasan iman kami, dan kiranya pelajaran ini boleh menguatkan iman kami, sehingga di dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, kami Bapa boleh luput dari setiap cobaan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah kami yang telah belajar pada siang hari ini, yang berada di Zoom ini, kiranya Bapa memberkati kami semua, dan kiranya Bapa di hari persiapan ini kami boleh mempersiapkan semua untuk menyambut Sabat yang suci. Terima kasih ya Bapak sepanjang hari ini kami telah meluangkan waktu, dan kiranya Bapak berkenan pada pelajaran ini yang dibawakan oleh Saudara Hebi, dan biarlah Bapak memberkati juga Saudara Hebi yang sudah membawakan pelajaran ya Bapak. Kiranya Bapak, roh kami tetap selalu untuk bersatu ya Bapak, rohmu selalu tinggal dalam hati kami, walaupun ya Bapak kami dalam pekerjaan, walaupun kami dalam kesibukan, tetapi biarlah Bapa kami selalu untuk belajarkan firman. Bila Bapa menjadi doa kami serahkan doa indah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya. Ya, thank you ya. Ya, oke nih Thank semuanya. you. God Ya, bless. Selamat hari persiapan. Selamat persiapan. Terima kasih. berkati. Selamat Ya, hari persiapan. Ya, ya. ya Pak. Semangat.